Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan analisis jurnal mata kuliah seminar akuntansi kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Kristianawati, dan rekan saya, Nita Hastari. Langsung aja yang pertama, judul jurnal. Judulnya mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan menggunakan fraud score model dan fraud pentagon theory, studi empiris perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45. Selanjutnya, nama jurnalnya adalah The Indonesian Journal of Accounting Research, Vol 23, nomor 3 September 2020. Selanjutnya ada permasalahan penelitian. Fraud adalah perbuatan melawan hukum yang disengaja yang menimbulkan keuntungan bagi yang melakukannya, tanpa disadari merugikan pihak lain. Pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan biasanya dilakukan dengan menyajikan salah janji yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, penyajian, dan pengungkapan. Menurut Harry 2016, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiner 2018, jenis fraud yang paling banyak terjadi selama tahun 2018 masuk dalam kategori fraud 3, yaitu kasus penyelewengan aset sebesar 89% dan disusul kasus korupsi sebesar 38% dan kasus kecurangan pelaporan keuangan sebesar 10%. Namun, jenis kecurangan yang memiliki dampak paling signifikan terhadap kerugian finansial adalah kecurangan pelaporan keuangan. Mengapa permasalahan penelitian ini penting? Karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan klarifikasi lebih lanjut apakah teori fraud pentagon dapat digunakan untuk mendeteksi pelaporan keuangan, khususnya bagi perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 selama periode 2014 sampai 2018. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan kecurangan dalam laporan keuangan dengan menggunakan pentagon fraud. Selanjutnya, pendekatan yang penulis gunakan untuk penyelesaian masalah. Metode penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan dengan metode pengumpulan data melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. Teori yang relevan pada penelitian ini ada fraud pentagon theory. Fraud pentagon theory merupakan teori perkembangan fraud yang baru yang dikembangkan oleh Crawford pada tahun 2011. Dalam teori fraud pentagon ditambahkan faktor fraud yaitu arogansi. Arogansi merupakan faktor yang disebabkan oleh pelaku fraud mengesampingkan kebijakan dan aturan perusahaan yang berlaku karena merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Menurut Gupta dan Kumar 2020. Selanjutnya, hipotesis. H1. Faktor tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi secara simultan berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. H2. Stabilitas keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. H3. Tekanan eksternal secara parsial berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. H4. Sifat industri secara parsial berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. H5. Pemantauan efektif secara parsial berpengaruh negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. H6. Perubahan auditor secara parsial berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. H7. Total akrual secara parsial berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. H8. Perubahan direaksi secara parsial berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. H9. Proporsi komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. H10. Seringnya jumlah foto CEO secara parsial berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. H11. Perusahaan keluarga secara parsial berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nita Hastari. Selanjutnya ada dependent dan independent variable. Yang pertama, dependent itu fraud pentagon dan independentnya ada fraudulent financial reporting. Sampel. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purpose sampling sehingga diperoleh 17 perusahaan dengan masa penelitian 5 tahun sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 85.
Pemilihan sampel penelitian ini disarankan pada kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan secara konsisten masuk dalam indeks LQ 45 yang 45 pada tahun 2014 sampai 2018. Yang kedua, perusahaan publik yang masuk dalam indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kelengkapan data yang diperlukan untuk penelitian pada tahun 2014-2018. Selanjutnya, uji statistik. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi logistik. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018 sebesar 9,4% terindikasi pelaporan keuangannya yang curang, sedangkan 90,6% termasuk dalam kategori tidak terindikasi pelaporan keuangan yang curang. Perusahaan yang terindikasi fraud akan berdampak negatif terhadap perusahaan yang dapat menurunkan citra perusahaan di mata stakeholder. Jika perusahaan pernah melakukan kecurangan, kemungkinan akan terus berlanjut karena kecurangan pelaporan keuangan dilakukan untuk menutupi kinerja buruknya. Ini hanya dapat dihentikan jika pemeriksaan dilakukan. Yang kedua, teori fraud Pentagon secara bersamaan mempengaruhi fraudulent financial reporting. Sebagian, stabilitas keuangan dan perusahaan keluarga memiliki efek positif, tekanan eksternal dan akrual total memiliki efek negatif dan sifat industri. Pemantauan yang efektif, perubahan auditor, perubahan direktur, proporsi komisaris independen, dan seringnya jumlah gambaran CEO tidak mempengaruhi pelaporan keuangan penipuan. Berdasarkan hasil penelitian, teori fraud Pentagon dapat digunakan untuk meminimalisir terjadinya fraud financial reporting yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memastikan kewajaran laporan keuangan dan menilai risiko fraud dengan mempertimbangkan semua aspek, terutama pada rasio perubahan aset, rasio utang, rasio piutang, dan presentasi perubahan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis deskriptif dan pengujian menggunakan model regresi logistik yang dilakukan, disimpulkan bahwa teori fraud Pentagon secara simultan berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Secara parsial, stabilitas keuangan dan perusahaan keluarga berpengaruh positif, tekanan eksternal dan total akrual berpengaruh negatif, dan sifat industri, pemantauan yang efektif, pergantian auditor, pergantian direktur, proporsi komisaris independen, dan jumlah anggota yang sering. Gambaran CEO ini tidak mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan. Pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel penelitian yang berbeda seperti perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100, indeks Sri Kehati, dan indeks MNC 36, perusahaan yang dikenakan sanksi oleh otoritas jasa keuangan, perusahaan sektor keuangan, dan sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan memperpanjang masa penelitian. Gunakan kombinasi proksi lain untuk variabel teori fraud dalam mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan untuk uji sampel, target keuangan, dan kebutuhan keuangan pribadi untuk faktor tekanan, kualitas auditor eksternal untuk faktor peluang, pendapat audit untuk faktor rasionalisasi, pendidikan CEO, dan masa jawaban CEO untuk faktor kemampuan, dan koneksi politik adalah faktor arogansi. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.